ibadah akan semakin berkualitas tatkala ibadah tersebut khusyuk. Dan khusyuk akan didapatkan tatkala kita mengetahui siapa yang kita sembah, dan itu membutuhkan yang namanya ilmu tauhid. Khusyuk dapat didapatkan oleh seseorang tatkala ia tahu siapa yang ia sembah dan siapa yang memberi dia nikmat, siapa yang memberi dia rezeki, siapa yang memberi dia nafas. Ibadah akan menjadi khusyuk tatkala seseorang tahu bagaimana agama ini, contohnya ibadah sholat, dibawa sehingga para sahabat pada zaman dahulu susah untuk beribadah. Para nabi pada saat itu mereka melakukan sholat namun dicaci maki, dihinakan. Tatkala kita tahu itu semua, maka akan timbul kekhusyuan ke dalam diri kita. Kita tahu, oh bahwasanya sholat ini berharga. Kita tahu bahwasanya, oh sholat ini adalah sesuatu yang agung. Kita tahu bahwasanya sholat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Kenapa? Karena di dalam pengorbanan para sahabat, pengorbanan para nabi, pengorbanan Nabi Muhammad untuk menjaga kelestarian sholat sampai sekarang ke kita ini, itu adalah perjuangan yang penuh dengan kesulitan. Tatkala kita tahu itu semua, barulah kita akan timbul, oh jangan sampai ini sholat kagak khusyuk, ini berharga nih. Sebagaimana kita pada saat tahu emas itu adalah sesuatu yang mahal, kita ini tahu nih, misalnya ada emas, ada satu lagi itu imitasi. Mungkin imitasi kita ngejaganya biasa, bahkan tatkala imitasi tersebut hilang, wah biasa deh, orang harga yang murah 1.000, 2.000, 10.000, kita biasa. Dan kita tahu kita akan mendapatkannya di tempat lain, murah lah, nggak mahal, nggak sulit. Namun tatkala itu emas mahal 24 karat, beberapa gram, nyarinya susah, ngumpulin duitnya lagi belum, hilang, kita gelisah, kita ketakutan. Kenapa? Perjuangan untuk mencari uangnya belum, jaganya belum, ngerawatnya belum. Pas kita beli, kita pakai dengan penuh kebahagiaan, karena kita tahu perjuangan dari awal sampai akhirnya. Namun kalau imitasi tadi biasa aja, barang biasa, di warung juga bisa dibeli, di toko itu masih ada, bisa beli online. Namun tatkala Masya Allah nangis, sedih, dicari-cari berhari-hari, sumpek-sumpek. Karena apa? Tahu perjuangannya. Nah inilah para aslafun sholihun, para sahabat, para tabi'in. Kenapa sih mereka dalam sholat itu khusyuk banget? Bahkan mereka ngerasa sholat itu lebih daripada segalanya, lebih dari dunia dan seisinya. Karena mereka tahu bagaimana perjuangannya para sahabat, para nabi, para rasul untuk menjaga sholat agar sholatnya bisa tenang, damai, gak diganggu orang. Tatkala mereka tahu itu, mereka tahu ini berharga. Terlebih tatkala mereka kenal siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka pinta, siapa yang sedang diajak bicara di dalam sholat. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli warhamni wajburni. Tatkala kita tahu itu semua, oh ini mahal nih, ya seakan-akan emas. Maka mereka tatkala kehilangan 1 rakaat saja telat, oh mahal banget ngerasanya. Bahkan mereka tatkala kehilangan atau nggak dapat berjamaah, mereka cari orang untuk sholat berjamaah bareng. Kenapa? Tahu mahal, berharga. Ya, berharganya luar biasa. Bahkan kalau misalnya ketinggalan sedikit aja, nggak bisa berjamaah, maka kita lihat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu, kalau misalnya beliau datang sholat berjamaah di Darul Mustafa, di Musala Ahlul Kisah, beliau telat, beliau ulang lagi sehingga mendapat takbiratul ihram pertama. Jadi rakaatnya nggak masbuk, beliau ulang lagi sholatnya sekali lagi. Dan begitu pun kita punya guru Al-Ustadz Muhammad Ridha Assegaf, Allah yarhamu, itu setiap sholat kalau masbuk telat, udah salam nih, beliau ajak lagi santri lagi, ayo kesini temenin anak sholat. Kenapa? Dia tahu ini mahal, ini emas, ini permata, ini mutiara. Jadi dijaganya juga luar biasa. Dan kita nggak bakal bisa mendapatkan kekhusyuan, nggak bisa ngerasa itu berharga tanpa kita mengenal ilmu tauhid. Kita mempelajari ilmu tauhid, dari situ kita tahu siapa Allah, siapa Nabi,
siapa Rasul, dan bagaimana perjuangan mereka di dalam ibadah, bagaimana perjuangan mereka di dalam mengemban risalah, mengemban kenabian, membawa agama Allah, membawa kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah. Nah, dari sini kita tahu. Dari mempelajari ilmu tauhid, barulah kita ngerasa, oh ibadah ini sesuatu yang berharga. Ngejaganya aja susah, butuh perjuangan sampai sekarang. Dan kita bisa tahu ngelihat pada saat orang-orang Palestina untuk sholat berjamaah itu susah, untuk sholat ke masjid susah, sehingga pada saat mereka bisa sholat dengan tenang itu nikmat banget. Sampai tatkala Masjidil Aqsa dibuka untuk umum yang awal ditutup, kita lihat di video-video sampai mereka nangis, bahagia, senangnya luar biasa, sujud syukur. Kenapa? Tahu berharga. Perjuangan untuk sholatnya susah. Nah, kita ini ngerasa nggak ada apa-apanya, maka pada saat itu wah sholat, ya udah deh sholat. Maka penting kita untuk mengenal ilmu tauhid dan mempelajari ilmu tauhid. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana melanjuti pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang para nabi, karena ilmu tauhid membahas tentang arkanul iman, rukun iman yang 6. Tentang Allah telah kita bahas, tentang para nabi yang sekarang sedang kita bahas, dan sekarang masuk ke dalam kisah Dzulkifl atau Dzulkifli. Ya. Kok beda? Ada Dzulkifl, ada Dzalkifl, ada Dzulkifl. Sama, sebenarnya sama. Terus perbedaannya itu apa? Ada Dzal, ada Dzil, ada Dzul. Itu cuma dari segi ilmu nahu. Cuma dari segi ilmu nahu. Kayak kita ngedengar terkadang Abu Bakar, terkadang Abi Bakar, terkadang Aba Bakar. Terkadang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, terkadang sallu ala Muhammadin, ya. Ada lagi Muhammadur Rasulullah, Muhammadun, ya. Ada juga Muhammadar, asyhadu anna Muhammadar. Kenapa ada dar, ada dir, ada dur? Nah, itu cuma di dalam ilmu nahu. Ilmu nahu itu menjelaskan tentang akhir kalimat, tentang fathahnya, kenapa dia fathah, kenapa dia dhamma, kenapa dia kasroh. Begitupun ini Abi Bakar, Abu Bakar, dan Aba Bakar sama. Abdullah, Abdallah, Abdillah sama. Cuma dari segi ucapannya doang yang berbeda. Begitupun ini kisah Dzulkifl. Di judul disebutkan cerita Dzulkifli. Kalau di dalam syair yang kita bahas Aqidatul Awam, Dzulkifli pakainya dzu. Al-Quran bukan pakai dzu, pakai dza. Wa Idris, wa Ismail, wa Idrisa, wa Dzulkifl. Itu semuanya sama, intinya namanya Dzulkifl. Apa arti Dzulkifl? Dzu itu adalah sosok atau seseorang. Al-Kifl yang menanggung. Kalau di dalam ilmu nahu sering kita temukan contohnya itu dzu ilmin, orang sosok yang memiliki ilmu. Dzulkifl adalah orang atau sosok yang demen menanggung. Nanggung apa? Nanggung segala hal. Kita akan jelaskan di sini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang Nabi Dzulkifl ini ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia nabi. Di sini disebutkan fadhahir min dzikrihi fil Quran. Di Quran kan disebutkan di surah Shad, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifl. Di Quran disebutin dengan namanya. Kalau kita melihat secara zahir dalam Al-Quran, tatkala Dzulkifl disetarakan namanya dengan para nabi yang lain, menunjukkan bahwa dia adalah nabi. Setara namanya nih. Tadi disebutkan Ibrahim, setelahnya Ishak, setelahnya Yakub. Diceritakan ceritanya, habisnya kata Allah, sebutlah Ismail, jelas Ismail nabi. Wal Yasa'a, belum kita jelasin. Insyaallah habis ini ada tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa, Al-Yasa, bukan Ilyas. Terus wa Dzulkifl, arti ini disetarakan namanya bareng-bareng. Maka secara zahir bisa dikatakan dia ini adalah nabi. Dan ini pendapat yang masyhur atau mayoritas para ulama.
Cuma ada sebagian ulama yang lain, di antaranya Ibn Jarir. Beliau mengatakan bahwasanya Dzulkifil bukan nabi. Ya, dia adalah orang yang soleh, orang yang bijaksana, orang yang betul-betul adil, dan orang yang demen suka mengemban masalah orang lain. Masalah orang lain dia tuntasin, dia bantu, dia selesaikan. Ini namanya, makanya digelari Dzulkifil. Ya, dari sinilah namanya Dzulkifil. Maka Ibn Jarir, Ibn Abi Najih, ya, dari Mujahid, meriwayatkan dari Mujahid, mereka mengatakan bahwasanya dia bukan nabi. Ya, dia hanya laki-laki yang soleh, yang sering menanggung urusan kaumnya, dan dia cukupkan segala hal dan dia berikan solusi di setiap problem yang dimiliki oleh kaumnya. Ini pendapat Ibn Jarir. Karena apa? Mereka juga berpendapat dengan suatu hadis. Ya, mereka berpendapat dengan suatu hadis. Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Asbat bin Muhammad, haddatsana A'mash an Abdullah bin Abdullah an Sa'ad maula Talhah an Ibnu Umar. Ibn Umar berkata, aku mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak dengar sekali, bukan aku dengar 2 kali. Namun Rasulullah berulang kali menjelaskan hadis ini, kata Ibn Umar. Ya. Maka dari kata beliau, apa hadis tersebut? Dari sinilah aku ceritakan, karena Nabi sering menceritakan, aku pun ingin untuk menceritakan lebih banyak lagi. Kanal Kifil dulu itu adalah sosok dari keturunan Bani Israel, dan dia ini orang yang tidak menjaga diri dari dosa, dan ini mustahil. Ntar bakal kita jelasin setelah cerita ini. Disebutkan di sini, la yatawara min dzambin amilahu. Dia nggak pernah mewaspadai diri dari dosa. Kalau mau ngedosa ya dosa aja, maksiat ya maksiat aja. Dan di dalam suatu cerita ini, fa'atathu imro'ah, ada seorang perempuan datang kepadanya. Ya, fa'atathu, ada seorang perempuan datang kepadanya. Fa'atoha sittina dinaron. Oleh Dzulkifil diberikan 60 dinar. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan seks. Ya, bahasa perzinahan. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imratihi ar'adat wa bakat. Tatkala udah berada di posisi untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut, perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tiba-tiba ini perempuan yang udah tertidur tiba-tiba duduk dan dia menangis. Dzulkifil kaget dan bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatmu menangis? Akarotuki, apakah aku membuatmu, nggak ada sesuatu yang aku buat sehingga engkau nggak suka? Atau ada di dalam tubuhku ini sesuatu yang engkau benci? Maka kata perempuan tersebut, la, tidak. Walakin hadza amal la a'maluhu qat wa innama hamalatni alaihi al-hajah. Demi Allah, ini amalan belum pernah aku amalkan sama sekali. Namun ini amalan aku lakukan, maksudnya perbuatan zina tersebut aku lakukan karena kepepet. Lagi ada hajat, darurat, maka mau nggak mau aku jual diriku. Maka dengar kayak gitu, kata Dzulkifil, fataf'alina hada wa lam taf'alihi qat. Sekarang inti lakukan seperti ini padahal dulu belum pernah ngelakuin. Dengar kayak gini kata Dzulkifil, dia langsung berubah sikapnya, dia pakai baju lagi yang tadi udah kebuka, dia pakai baju lagi dengan rapi. Maka 60 dinar yang seharusnya dia bayar untuk menikmati perbuatan zina, maka akhirnya kagak jadi dia bayar. Iya, dia berikan secara cuma-cuma, dia sedekahkan, dan dia katakan apa? Khudh hadid dinar, ambil ini harta. Dan dia bilang pada saat itu, idhabi, pergilah engkau, ini dinar untukmu. Summa qala wallahi la ya'sillahu al-kiflu abadan. Dari sini akhirnya perempuan ini ngomong apa? Demi Allah, Dzulkifil nggak pernah berbuat maksiat sama sekali. Famata min lailatihi. Nggak taunya setelah ngelakuin itu tuh, kan belum sempat zina, malamnya meninggal. Ya, Dzulkifil malamnya meninggal. Fa asbaha maktuban ala babihi, maka dari situ tercatat di pintunya. Inilah nih, kalau orang zaman dulu, khususnya Bani Israel, disebutkan di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, Bani Israel kalau berbuat dosa namanya langsung terpampang di pintu rumah.
Kalau kita kagak, berapa banyak kita ngelakuin dosa, namun biasa aja, kagak ada yang tahu, ditutupi sama Allah. Maka sungguh tercela, sungguh hina orang yang udah ditutupi sama Allah, namun dia yang ngebuka sendiri. Oh, saya semalam zina. Oh, saya semalam bermaksiat. Makanya disebutkan di dalam suatu hadis, semua dosa diampunkan nama Allah kecuali orang yang terus terang dengan dosanya. Udah Allah tutup, dia terus terang. Inilah kekhususan umat Nabi Muhammad. Dia berdosa namun ditutupi sama Allah di dunia. Di akhirat tetap dibuka. Ya, namun di dunia ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai kita diberikan nikmat sama Allah udah ditutupi, kita yang ngebongkar sendiri. Kita buat vlog, kita buat status, kita cerita sama teman yang belum tentu teman tersebut teman yang dipercaya, dia cerita ke orang lain, cerita ke orang lain lagi, ke orang lain, jadi silsilah. Jadi serial episode dari fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan nyebar. Maka dikatakan illal mujahirun, orang-orang yang terus terang gak diampunin dosanya Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel mendapatkan beban dari Allah. Maka kita selalu berdoa di dalam surah Al-Baqarah setelah sholat tahlil, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami sebagaimana Engkau membebani umat sebelum kami. Umat Bani Israel bebannya luar biasa. Di antaranya kalau berbuat dosa di pintunya terpampang, fulan bin fulan ngelakuin dosa, dosanya ini. Maka di sini nih, pada saat Zulkifil meninggal di malam itu juga di pintu rumahnya terpampang, ala babi qad ghafarallahu lil kifil, Allah mengampunkan Zulkifil. Namun ma'asyiral hadirin, ini hadis saya teliti dan disebutkan bahwasanya isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, lemah. Namun bukan berarti kalau sanadnya lemah oh udah ditolak, belum tentu. Harus melakukan penelitian lebih dalam, lemahnya karena apa, sebabnya apa, baru kita bisa artikan. Namun ulama telah menghukumi bahwasanya sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Gini aja, kita udah belajar yang namanya para nabi, para rasul ismah maksum. Ismatuhu kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Di dalam kitab Aqidatul Awam yang kita pelajari dikatakan ismatuhum, para nabi, para rasul terjaga dari dosa. Seperti apa? Sairil malaika, seperti malaikat. Bahkan kita harus meyakini, wajib, bahkan mereka wafadlul malaika, melebihi daripada malaikat. Di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah dikatakan manusia, makhluk Allah ciptakan 3 golongan. Yang pertama, golongan yang Allah berikan akal, namun enggak Allah berikan hawa nafsu, malaikat. Kelompok yang kedua, kalau malaikat udah jelas orang yang mulia, nggak ada hawa nafsu, nggak ada keinginan. Kelompok yang kedua, Allah berikan dia hawa nafsu, namun nggak ada akal, hewan. Maka kumpul kebo kemana-mana, itu hewan tuh, kerjaan hewan tuh. Pindah sono, beranak di sono, beranak di sini, buang air sembarangan, buang kencing sembarangan, maling ikan lah, itu hewan, nggak ada akal. Namun ada hawa nafsu, ada keinginan. Kelompok yang ketiga ada akal dan hawa nafsu, manusia. Maka dikatakan tatkala seseorang memiliki akal dan memiliki hawa nafsu, namun ia bisa menyetir, mengendalikan hawa nafsunya sehingga akalnya dia kedepankan, imannya dia kedepankan, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat taat wajar, nggak ada hawa nafsu. Manusia ada hawa nafsu. Jadi kalau misalnya dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, lebih mulia dari malaikat, karena dia ada rintangan. Al-ajr alal qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan letih, capek, beratnya ibadah. Semakin berat, semakin besar pahala. Namun tatkala manusia tidak mengendalikan hawa nafsunya sehingga akalnya kalah, ngedepanin hawa nafsu aja, maksiat, kumpul kebo, terserah, masa bodoh dah, maka dia lebih hina dari hewan. Hewan ngelakuin kayak gitu karena nggak ada akal, wajar. Namun kalau ada manusia yang melakukan seperti itu nggak wajar. Jadi kita ketahui bahwasanya manusia itu bisa dikatakan setara, bisa dikatakan rendah dari malaikat. Karena yang namanya iman malaikat gitu-gitu doang tuh. Imannya malaikat gitu-gitu doang, la yazid wa la yanqus, nggak bertambah dan nggak berkurang.
Imannya manusia di dalam ilmu tauhid yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Namun imannya para nabi, para rasul itu bertambah terus, nggak pernah berkurang. Kenapa? Ismah. Mereka nggak pernah maksiat. Kalau kita ngelihat di dalam cerita ini, maka bisa dikatakan juga dari matannya aja, Zulkifil ingin melakukan suatu dosa, dan yang namanya nabi, rasul mustahil terlebih melakukan perbuatan yang menjerumuskan ke dalam zina. Apalagi kalau kita lihat di dalam nama 25 nabi yang wajib kita percayai, bahkan termasuk rasul, itu ada Zulkifil. Oke lah kalau nabi ya, kalau nabi dia hanya diwajibkan nama Allah, kalau nabi dia cuma menerima risalah, menerima kenabian, menerima agama. Mau dia sampaikan boleh, enggak juga boleh, karena enggak ada sifat bulugh, dia enggak wajib menyampaikan. Ya, tabligh enggak wajib. Tapi kalau kita lihat tuh di situ, sifat wajib bagi para rasul tabligh, dia harus menyampaikan. Tatkala kemarin kita jelaskan, kalau misalnya dia menyampaikan tapi dia di belakang ngelanggar, orang bakal ngomong, wah ini mah bagus, rasul aja ngelakuin, ya rasul aja ngelakuin. Maka dari sini juga bisa dikatakan mustahil yang namanya seorang rasul melakukan dosa. Ya, melakukan dosa atau berusaha untuk melakukan dosa seperti itu. Karena mereka termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jugalah Ibn Jarir dan juga satu lagi adalah Abi Najih mengatakan bahwasanya dia bukan nabi. Ada pencerita yang lain, ya, ada pencerita yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim. Ini para ahli hadis semua. Min Tariq, dari jalur Dawud bin Abi Hind, hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid. Beliau berkata bahwasanya Zulkifil itu umurnya lebih dewasa daripada lama kabar al-yasa qala law anni istakhlaftu rajulan 'ala an-nas ya'mal 'alaihim fi hayati hatta andura kaifa ya'mal. Itu Yasa sezaman, satu zaman sama siapa? Sama Zulkifil. Cuma umurnya lebih tua daripada Zulkifil. Jadi Yasa, Nabi Al-Yasa sama Nabi Zulkifil itu satu zaman. Namun dari segi umur tuaan Al-Yasa. Tatkala dia udah tua, udah dewasa, udah mau pensiun lah bahasanya, dia mencari seseorang untuk ngejadikan khalifah, penggantinya dia. Maka dia ngumumin ke orang-orang, ada nggak orang yang mau bekerja kepadaku menjadikan khalifah? Ya. Dan aku ingin lihat dulu bagaimana dia bekerja. Sebagaimana orang kalau ngelamar pekerjaan, HRD ngelihat dulu. Ada yang namanya kontrak 3 bulan. Dilihat bagaimana progres pekerjaannya, bagus atau tidak. Begitupun Al-Yasa. Kata dia, aku pengen ngelihat dulu siapa orangnya dan bagaimana dia bekerja. May yataqabbal li bi thalas astakhlifuhu. Dan dia bilang syarat, sebagaimana kalau kerja ada syarat. Ini pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Di sini dikatakan syaratnya ada 3. Yasumun nahar, siang hari harus puasa. Malam yaqumul lail, malamnya dia harus bangun malam, ibadah kepada Allah. Wala taghdab, dan enggak boleh marah. Ini 3 sifat nih harus nih. Pekerjaannya harus memiliki kriteria 3. Nggak boleh marah, puasa siang, malamnya ibadah kepada Allah. Maka tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan matanya ini sangat berbinar, matanya itu bagus, ya. Dan seakan-akan memperlihatkan bahwasanya dialah orang yang pantas dengan gagahnya. Dia bilang ana. Maka kata Yasa, bener ente bisa puasa siang, malam bisa bangun dan nggak marah? Iya, aku bisa. Namun pada saat itu ditolak, ya, ditolak. Keesokan harinya sama, semua orang berdiam. Syaratnya berat. Yang berdiri dia orang lagi, dia lagi. Sehingga akhirnya khalas, fastakhlafahu. Zulkifil dipilih oleh Al-Yasa untuk menjadi khalifahnya, penggantinya. Iblis, sebagaimana kita ketahui, ini kan ibadah semua, nggak boleh marah, ibadah. Ya, Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya. Bahkan ada sahabat nanya, ya Rasulullah ausini, berikan aku wasiat. Maka Nabi Muhammad ngomong la taghdab. Dibilang lagi ausini, wasiati aku ya Rasulullah. Kata Nabi jangan marah, sampai 3 kali. Ya.
Dan juga puasa malam, puasa siang hari ibadah. Malam hari luar biasa lagi. Sampai dikatakan oleh ulama, tidaklah Allah melantik wali min aulia illa orang yang dekat sama Allah kecuali di malam hari. Ya, Allah yang melantik. Ya. Kalau Allah melantik orang untuk menjadi wali Allah itu di malam hari. Allah lihat di malam hari dia bangun atau tidak untuk ibadah. Selagi dia ibadah 40 hari berturut-turut ikhlas tulus karena Allah, diangkat jadi wali. Namun kalau misalnya nggak pernah bangun malam, nggak pernah ibadah di malam hari, jangan harap jadi wali. Yang ada jadi kuali. Ya, bukan jadi wali murid, jadi wali apa lagi? Kuali apa namanya? Panci kayak gitu akhirnya. Ala kulli hal. Maka akhirnya setan nggak habis pikir, dia ngelihat, wah ini cocok nih buat digoda nih, buat dikelincirin. Maka akhirnya dia pun kerja, si setan ini bekerja untuk mengelabui Dzulkifil. Kan kita tahu gelarnya Dzulkifil demen mengemban urusan orang lain. Tatkala orang ada hajat, ada kebutuhan, dibantu. Ada problem, dicarikan solusi. Nah, setan tahu Dzulkifil hobinya kayak gitu. Akhir dia berwujud menyerupai Syekh Kabir, orang udah tua renta dan miskin. Dia pun datang kepada Nabi Dzulkifil, dia ketuk rumahnya di siang hari. Dan Nabi Dzulkifil itu tidak tidur di malam, tidurnya siang. Karena syarat menjadi khalifah al-yasa harus bangun malam. Jadi tidurnya itu sebentar, cuma di siang hari. Bukan tidur full siang, bukan diganti shift, bukan. Cuma tidur qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sebentar. Nabi biasanya qailulah. Ya. Kalau kita kan tidur siang mungkin habis sholat zuhur ya sampai asar. Ya. Kalau Nabi tidurnya bukan habis sholat zuhur, sebelum zuhur. Itu namanya qailulah. Tidur yang dianjurkan itu qailulah. Sebelum zuhur, ya walaupun 10 menit, 15 menit. Dan tidur qailulah itulah yang membantu kita untuk bangun malam. Ya, untuk ibadah atau untuk bangun jam 3 subuhnya segar itu qailulah. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngelihat hadis Nabi tidur siang pasti dinamakan qailulah. Ya, kenapa qailulah? Tidur sedikit. Ya, tidur sedikit. Ala kulli hal. Maka akhirnya diketuk pintunya Dzulkifil. Dzulkifil baru aja mau tidur. Akhirnya dia bangun. Dia tanya, "Man hadza? Siapa di luar?" Pas dibukain pintu dia bilang, "Syekh Kabir madlum, saya orang yang tua renta dan dizolimi." Dengar kayak gitu, maka akhirnya kata Dzulkifil, "Ayo ceritain apa masalahmu." Diceritakan, aku sama orang fulan bin fulan sama suku ini ada perkelahian. Mereka menzolimi aku, mereka melakukan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walhasil diceritakan dengan panjang. Sehingga akhirnya Dzulkifil ingin mencarikan solusi. Dia bilang, "Ya udah, besok aku akan datang ke sono, namun engkau harus datang juga biar aku selesaikan." Cuma pada saat besok harinya Dzulkifil datang, dia kan tadi siang tidur tuh, qailulah, tidur sebentar. Setan udah kabur, dia tidur. Besok dia jalan. Pas dia jalan, dia cari, mana itu Syekh? Kok kagak ada? Dicari sampai gak ada. Akhirnya dia balik dia pengen tidur lagi, qailulah. Cuma pada saat mau tidur ada yang ngetuk pintu lagi, dibuat marah nih, diuji. Iya, diuji. Karena syarat untuk menjadi khalifah al-yasa nggak boleh marah. Diketuk lagi. Siapa di luar? Syekh Kabir madlum. Aku adalah syekh yang udah tua renta dan juga aku dizolimi. Dibuka. Ente kemarin kemana? Saya udah datang. Bukankah aku udah ngomong? Kalau aku udah di lokasi, kau datang. Iya. Aku sebenarnya pengen datang, kata itu setan yang nyamar. Cuma kalau misalnya aku datang, ntar bakal berubah lagi orang. Mereka itu kalau emang di depanmu dia bakal iya oke. Karena mereka akan mengira engkau itu khalifah al-yasa. Cuma kalau engkau udah kabur ketemu sama aku lagi, aku dizolimin lagi. Ya udah, kata dia, ayo kita jalan. Kita temuin orang itu sekarang. Cuma pada saat mau datang, si setan ini kabur lagi. Sampai 3 hari, sampai akhir hari ketiga udah nggak kuat lagi nih. Matanya udah nggak kuat, 2 hari kagak tidur ngurusin ini setan doang. Maka akhirnya dia balik ke rumah. Kata Dzulkifil, "Wahai keluargaku, kalau ada yang ngetuk jangan dibukain pintu. Aku mau tidur, udah nggak kuat lagi." Iya, udah nggak kuat lagi.
Cuma nggak tahu setan ini datang lagi. Ya, datang lagi. Intinya masyarul hadirin, akhirnya Zulkifil diuji berkali-kali, namun tetap dia tidak marah. Bahkan sampai pas hari ketiga dia tahu, ini bukan manusia, ini setan. Ini setan. Maka dia berkata, fa'arafahu, dari sini dia tahu. Faqala aduwullah, ini musuh Allah ya. Maksudnya setan. Akhirnya setan itu ngaku, "Na'am, iya aku benar kayak gitu, aku setan. Aku melakukan kayak gini li'aghdabannak. Aku ingin membuatmu marah sehingga engkau enggak menjadi khalifahnya Al-Yasa." Sehingga engkau tidak menjadi khalifahnya Al-Yasa. Masyarul hadirin, yang kita lihat dari peristiwa ini, membantu orang, menguruskan urusan orang, mencarikan solusi untuk orang lain, itu sesuatu yang mahmud, sesuatu yang terpuji. Kalau kita lihat, ini Zulkifil sampai namanya digelari di dalam Al-Quran, Zulkifil, orang yang demen menanggung beban orang lain, menanggung dan mencarikan solusi untuk orang lain. Namanya sampai disebutkan kayak gitu. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan, man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Itu disebutkan di dalam hadis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu terselesaikannya masalah seseorang, saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan kabulkan baginya 70 hajat di akhirat. Padahal cuma satu ngebantu, tapi Allah ganti dengan 70 kali. Dan paling ringannya itu apa? Ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan baginya ampunan. Itu paling ringannya. Kalau misalnya kita lihat ampunan yang hajat yang dikabulkan oleh Allah yang paling ringan adalah ampunan, kita ini setiap hari mengharapkan ampunan dari Allah. Kita ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya kita berharap ampunan. Dan berapa banyak orang minta ampun sama Allah, gak diampuni sama Allah. Di istighfar berkali-kali gak diampuni sama Allah. Di antaranya orang munafik. Sampai kata Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Ente mau istighfar sekali atau enggak istighfar, bahkan kata Allah kepada Nabi Muhammad, jika engkau istighfar untuk mereka 70 kali minta ampunan, enggak bakal aku ampunin. Enggak bakal aku ampunin, kata Allah. Bahkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan janji kepada Allah, saufa astaghfiru lakum rabbi, di dalam surah Maryam, au kama qala, walhasil di surah Maryam disebutkan, aku akan minta ampun kepada Allah untuk ayahku. Apa kata Allah? Nggak bisa, nggak diampunin. Penyembah berhala nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak orang meminta ampun tapi nggak diampunin. Dan orang, kata Nabi, yang mengabulkan hajat orang lain, ngebantu orang lain, ngenolong orang lain. Orang ada problem, kita carikan solusi. Dia ada utang, kita bantu. Dia ada utang, kita bantu. Bukan kita malah yang jadi rentenirnya. Dia ada utang, wah mumpung nih, kita kejar-kejar juga 2 orang sekaligus, nambah terkekang dia. Enggak. Selagi kita membantu mereka, maka Allah akan kabulkan 70 hajat di akhirat. Paling rendahnya ampunan. Kalau ampunan paling rendah, bagaimana dengan yang lain? Rendahnya aja ampunan. Dan juga di sini disebutkan, Ibn Abbas pernah suatu hari mu'takifan fi masjid Rasulullah. Abdullah bin Abbas pernah suatu hari lagi i'tikaf di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seseorang yang datang minta bantuan, ada hajat, minta dibantu. Fa kharaja ma'ahu. Akhirnya Abdullah bin Abbas gelarnya Habrul Ummah, tintanya umat, orang yang alim, orang yang luar biasa walaupun masih muda. Sayyidina Umar sahabat senior. Cuma kalau ngelihat Abdullah bin Umar padahal masih muda, cuma didudukin di sebelahnya. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ngelihat ada Abdullah bin Abbas datang, didudukin di sebelah. Bahkan mereka pun nggak segan. Kalau ada problem di dalam tafsir, di dalam hadis, mereka tanyakan kepada Abdullah bin Abbas, benar atau enggak? Karena apa? Alimnya beliau.
dapat doa langsung dari Nabi Muhammad. Cuma nggak segan, nggak enggan, nggak berat untuk ngebantu orang lain. Lagi iktikaf, lagi istirahat, enak-enak tuh. Ada orang minta bantu, berdiri dia langsung, dia bantu. Wa qala sami'tu sahib hadzal qabr sallallahu alaihi wasallam yaqul. Akhirnya ini orang heran, kok mau orang yang agung kayak gini, ulama luar biasa, alim soleh, abid, ahli ibadah, kok mau ngebantu saya? Ini lagi di Masjid Nabawi. Kita tahu Masjid Nabawi sebelahnya makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku pernah mendengar orang yang dimakamkan di sini, maksud Nabi Muhammad, beliau berkata, "Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikaf 10 sinin." Barang siapa yang berusaha untuk membantu hajat saudaranya, itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. I'tikaf 10 tahun kita sehari aja belum tentu diterima. Kita ke masjid, ya mungkin ada yang kagak i'tikaf. Bahkan kita mungkin pada saat sholat ke masjid, kita niatnya bukan untuk i'tikaf, buat istirahat, ya, buat ngadem karena AC-nya enak, ya. Namun ini i'tikaf 10 tahun non-stop, dibandingkan dengan satu ngebantu hajatnya orang lain, maka itu lebih hebat daripada 10 tahun i'tikaf. Dan juga masyarul hadirin, di dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang menyenangkan hati seseorang dengan cara apapun, di antara yang paling hebat ngebantu hajatnya, ya, ngebantu hajatnya, seperti Dzulkifil yang suka ngebantu orang lain. Itu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menyenangkan hati seseorang, maka dari kesenangan tersebut akan Allah ciptakan satu malaikat, yang mana itu malaikat pada saat dia hidup akan memintakan istighfar kepada Allah, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Maka benar kata Nabi yang tadi, di hadis yang tadi itu, paling ringannya itu ampunan dari Allah. Itu malaikat selalu, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, selama dia hidup. Tatkala dia wafat, ini malaikat, ya, ini malaikat Allah akan jadikan seakan-akan cahaya di kuburannya kelak, nemenin dia di kuburan sampai dia masuk surga. Sampai orang tersebut, kata Nabi, tatkala di kuburan ngelihat ada orang yang nemenin, kaget. Ini siapa? Di kuburan sendirian tiba-tiba ada yang nemenin. Tatkala ditanya, aku adalah malaikat, ana surur, aku adalah kebahagiaan yang dulu engkau masukkan ke dalam hati fulan bin fulan, dan sekarang karena engkau membahagiakan dia, aku diperintahkan oleh Allah untuk membahagiakanmu di kuburan ini. Aku bantu engkau tatkala untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Aku bantu engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan usabbituk, ya, aku kuatkan qadama, kakimu untuk melewati sirat, dibantu. Cuma gara-gara apa? Menyenangkan hati orang muslim. Bagaimana kalau misalnya yang kita senangin bukan satu, banyak. Makanya nggak heran Dzulkifil, ya, mendapatkan gelar Dzulkifil karena suka ngebantu orang lain. Maka marilah, ya, kita tiru orang-orang seperti ini. Terlebih kita tiru Nabi Muhammad SAW yang nggak pernah nyanyiakan kebutuhan orang lain. Bahkan beliau yang nyenengin orang lain. Tatkala ada orang yang capek bekerja, maka Nabi harus lebih hebat lagi bekerja, mengalahkan mereka. Nyenengin yang lain, ya, nyenengin yang lain. Di antara cerita Nabi nyenengin orang itu, saking gak mau nyakitin hati orang, ngebahagiain orang. Ada orang datang ngebawa anggur ke Nabi Muhammad. Nabi kalau dibawakan hadiah, Nabi makan. Tapi kalau sedekah gak dimakan. Kalau sedekah langsung dibagiin ke sahabat. Itu disebutkan di juz 28 surah Al-Mujadalah kalau nggak salah, bahwasanya Nabi nggak boleh makan sedekah, tapi kalau hadiah boleh. Ini yang dibawakan hadiah, Biasanya Nabi kalau dapat hadiah nggak makan sendirian, makan sama yang lain, sama sahabat-sahabat yang lain. Cuma kali ini begitu dapat hadiah, Nabi makan sendirian. Sahabat heran, lah biasa dibagi kok kagak nih makan sendiri. Ditunggu sampai selesai. Sampai orang yang ngasih ini senang, dia balik. Sahabat akhirnya nanya, ya Rasulullah, biasa hadiah dibagiin ke kami, kok ini kagak? Tahu nggak apa kata Nabi? Ini anggur asam. Kalau misalnya kalian makan, ya, kalian bakal bilang asam banget. Akhirnya ini orang kesinggung hatinya, ya. Akhirnya ini orang kesinggung, sedih hatinya, ya Allah saya ngasih yang nggak enak ke Nabi.
Jadi karena itu aku nggak mau menyedihkan hatinya, aku tahan. Ya, inilah menyenangkan hati orang. Bahkan Nabi di antara menyenangkan hati orang, Nabi tatkala menuntaskan atau membantu hajatnya orang, itu kalau ada orang miskin manggil Nabi, ngajak Nabi makan, Nabi nggak segan. Bukan berat, wah orang miskin makannya kagak enak, enggak, duduk bareng. Di Maulid kita dengar, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin, dipanggil buat makan, buat apapun, buat acara nikahan, dipanggil, bahkan Nabi lebih cepat daripada orang kaya yang ngundang. Kalau kita kan ngelihat, oh orang kaya yang ngundang nih cepet dah, makannya enak-enak. Kalau orang miskin, udah deh makan dulu, kenyang-kenyangin dulu. Kalau orang kaya kita kosongin dulu perut dari pagi. Iya, ini perbedaan. Iya, ini perbedaan. Dan ini juga dicontoh oleh salah satu cucunya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup ya. Dicontoh sama salah satu sahabat cucu Nabi Muhammad. Itu pernah beliau Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan gitu, lagi naik kuda dengan pakaian yang luar biasa, khalifah, ya khalifah Rasulullah. Pada saat lagi di atas kuda, tiba-tiba ada orang fakir ngomong, ya sibta Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, ayo makan bareng. Ya kita kan terkadang basa-basi, ya kagak enak. Ini Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain antara itu langsung turun, ngikut makan, duduk bareng kayak biasa. Setelah selesai makan, kata beliau, udah kan selesai, hajat kalian aku tunaikan, aku senangkan kalian, sekarang gantian, balas budi. Sekarang aku yang memenuhi panggilan kalian, besok kalian yang datang ke rumah saya, kita makan-makan. Orang miskin semua, orang-orang yang biasa yang makan pinggir jalan. Ya, inilah sifat yang sangat mulia, sampai nama Nabi pun ada namanya Dzulkifil, orang yang menanggung beban orang lain, membantu orang lain. Insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk membantu orang lain, dan diberikan hidayah oleh Allah sehingga hati kita pun menjadi hati yang bersih, hati yang murni lillahi ta'ala.